Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian. Kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai makhluk manusia. Kalau kita membaca keseluruhan pengajaran tentang siapakah manusia dari Alkitab, maka kita menemukan beberapa prinsip mendasar supaya kita bisa mencoba memperhatikan dan mengevaluasi cara pandang dunia mengenai keberadaan manusia. Berdasarkan ajaran Alkitab, manusia adalah ciptaan, bukan hasil evolusi, bukan juga ada karena dipikirkan saja, atau ada karena pemikiran. Juga bukan berdiri karena berdasarkan pengakuan sosial atau keadaannya karena dia sudah terjadi. Manusia adalah ciptaan. Siapakah yang mencipta? Di dalam pengajaran Alkitab, manusia diciptakan oleh Allah. Bagaimana caranya Tuhan Allah asal-usul penciptaan manusia? Dimulai dengan firman Tuhan. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi dimulai dari firman Allah. Dan itu menjadi dasar, basis, arah untuk menjadikan manusia. Langkah selanjutnya ada pembagian bahwa manusia itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ada dua unsur, yaitu tubuh, jasmania, dan rohania. Lalu cara Tuhan pertama sekali menciptakan manusia itu dimulai dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh makhluk yang diciptakan Tuhan Allah ini menurut gambar rupanya ini. Barulah kemudian Tuhan membentuk manusia secara jasmanianya dari debu tanah. Selanjutnya, setelah demikian indah, teratur, sangat baik, bagian-bagian anggota tubuh manusia, baik yang tampak luar dan yang di dalam, sedemikian kompleks, rumit, runut, dan terkoneksi antar satu bagian dengan satu bagian, maka diberikan nafas hidup, neves. Nah, inilah yang menjadikan manusia secara jasmania menjadi makhluk hidup. Sehingga unsur ada dua jenis dan menjadi satu kesatuan, umat manusia. Namun langkah selanjutnya kita tahu manusia itu ditempatkan di bumi karena memang berasal dari bumi jasmanianya, dan dibuatlah Taman Eden sebagai awal perkembangan manusia karena manusia diciptakan Tuhan punya mandatnya sendiri, artinya goalnya itu yang mau dikerjakan dan inherent pada diri manusia, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Maka wajarlah secara logis manusia yang berasal dari bumi memenuhi bumi dan mengelola bumi. Dan bagaimana bisa dari laki-laki dan perempuan yang sepasang ini menjadi banyak memenuhi bumi? Maka ada pernikahan laki-laki dan perempuan. Tidak ada dua laki-laki atau tidak ada dua perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu pasang. Nah, satu pasang inilah yang menjadikan bumi ini penuh, dan bumi ini dikelola melalui cara apa? Pernikahan. Dan yang menarik di dalam pengajaran Alkitab, laki-laki sebagai kepala, perempuan sebagai ibu, itu diberikan satu keinginan, pemikiran, perasaan, saling mengasihi, saling mencintai karena Tuhan Allah yang menciptakan manusia di dalam kasih dan kebenaran. Berdasarkan anugerahnya itulah maka kita bersyukur karena ternyata melalui pembentukan manusia secara jasmania, kenyataannya di rahim perempuan ada satu tempat yang akan menjadi tempat terbentuknya manusia-manusia selanjutnya. Ini yang disebut dengan pembuahan, konsepsi. Manusia-manusia selanjutnya diciptakan Tuhan di rahim perempuan, dibentuk, dipersiapkan, diperlengkapi, seluruhnya persis seperti Adam pertama, persis seperti Hawa pertama. Lalu dari sana terbentuk, diberikan napas hidup, lahirlah anak-anak Adam, anak-anak Hawa yang memang dua jenis, laki
laki atau perempuan. Tidak ada jenis ketiga atau jenis keempat dan sebagainya. Jenisnya sama manusia, tetapi konstitusionalnya, natur konstitusionalnya hanya laki-laki dan hanya perempuan. Dan nanti terus replika, repetisi, pengulangan pola untuk menjadikan manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi, yaitu melalui pembuahan atau konsepsi, dan terus lalu beradaptasi, berelaborasi, berkonstruksi di dalam tempat-tempat di bumi ini sehingga menghasilkan beragam suku, bangsa, warna kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Nah, ini adalah pengajaran Alkitab. Nah, yang lebih mendalam lagi, makna dari apa yang dikaitkan dengan kemanusiaan, tentunya saudara mesti ikuti terus penjelasan berikutnya pada pemahaman tentang siapakah manusia menurut pengajaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.